Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama kembali. Kita akan masuk ke dalam ibadah firman dan doa yang kita akan lakukan pada malam hari ini. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk menenangkan diri kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berjalan di dalam jalannya. Dia selalu memimpin jalan kita. Dia selalu menyertai kita. Harusnya kita tidak takut ketika kita berjalan meskipun di dalam kegelapan. Mari kita memujikan pujian ini. Tuhan yang pimpin jalanku. KPPK nomor 241. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang kutakutkan. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang kutakutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang bersyukur kami punya Allah yang baik dan menyertai kami seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan, khususnya dalam malam ini ya Tuhan. Kami akan bersama-sama beribadah, bernyanyi bagi Tuhan, mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah firman dan doa. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kami, karena kami butuh pertolongan Tuhan untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan katakan, dan apa yang ingin Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah ibadah firman dan doa ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semoga kami boleh mendapatkan Tuhan dan menikmati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami serahkan doa kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama kita mengatakan, ku memilih Yesus, bukan harta, bukan semuanya, karena Dia yang lebih indah, Dia yang lebih daripada segalanya. Ku memilih Yesus. KPPK 325.
Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sejenak kita mau tenangkan hati, pikiran kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia dan anugerah-Mu yang selalu cukup untuk setiap kami. Saat ini Tuhan, ketika firman-Mu akan dibaca dan direnungkan bersama, kami mohon Roh Kudus hadir dan bekerja. Biarlah Engkau menyatakan kesalahan, biarlah Engkau memperbaiki kelakuan kami, biarlah Engkau mendidik kami di dalam kebenaran, dan biarlah Roh Kudus bekerja memampukan kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Tuhan, tolong berbicara. Jangan biarkan dosa, kelemahan, dan keterbatasan kami menghalangi kami mengerti maksud Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami sesuai kehendak Tuhan, sesuai pergumulan kami masing-masing, dengan cara yang paling tepat menyentuh dan memulihkan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan pakai lidah bibirnya dalam segala kelemahan, keterbatasan, keberdosaannya. Biarlah apapun yang ia katakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya akan memberikan tema khotbah firman dan doa adalah seberapa jelaskah hidupmu. Natsnya terambil dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-1 sampai ke-10. Kita buka Alkitab kita ya. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dari Paulus dan Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam persiapan khotbah ini saya teringat beberapa waktu yang lalu saya melakukan survei kecil-kecilan gitu ya kepada beberapa rekan muda, dan bersyukur ada 30 rekan muda yang merespon gitu. Nah, kita langsung aja, jadi ada 5 pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan nomor 3 Bapak Ibu. Nah, ini tuh mengenai kekepoan saya terhadap status mereka sebagai pengikut Yesus. Nah, dari 30 rekan muda, ada 28 orang yang yakin betul bahwa mereka adalah pengikut Yesus dengan beragam jawaban Bapak Ibu. Ada yang jawabannya yes, pastinya, of course dong, iyalah gitu ya. Jadi mereka yakin gitu kan. Dan menariknya ada 2 rekan muda masih meragukan status mereka sebagai pengikut Yesus dengan jawaban ya bisa dibilang begitu. Ya, oke, lanjut kita ke pertanyaan 4. Ya Bapak Ibu ya, mengenai fakta apa sih yang menggambarkan kamu sebagai pengikut Yesus? Dan lagi-lagi Bapak Ibu, beragam sekali jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya di layar PPT. Ada banyak sekali jawabannya Bapak Ibu. Dari 30 jawaban ini Bapak Ibu ya, yang menarik buat saya adalah ini dia, mungkin hanya tulisan di KTP. Sungguh menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir. Mengenai berapa
kamu yakin kamu adalah seorang pengikut Yesus? Jawabannya ini dia. Ya, di slide bisa dilihat aja ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di situ bahwa 25 rekan muda yakin 100% bahwa dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Dan yang 5 lainnya masih meragukan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya juga bertanya hal yang sama kepada Bapak Ibu mengenai status Bapak Ibu Saudara saat ini. Seberapakah jelas hidupmu sebagai seorang pengikut Yesus? Ya, tepatnya 28 September 2019 lalu, sebuah video dari akun The Messenger IND mengunggah karyanya di YouTube dan memberi judul video tersebut Kristen Kok Gitu. Video ini merupakan sebuah cuplikan lagu dari seorang penyanyi bergenre hip hop ya Bapak Ibu, dan namanya Yehuda yang berkolaborasi dengan penginjil Denny. Mereka mengaku bahwa lagu ini diciptakan berawal dari keresahan mereka melihat kekristenan hanya dijadikan sebagai sebuah rutinitas dan formalitas belaka oleh sebagian mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus, mengaku orang Kristen. Nah, oleh karena itu terciptalah lagu ini dengan tidak bermaksud menghakimi, melainkan berharap melalui lagu ini dapat mengingatkan kembali bahwa yang diperlukan orang Kristen bukanlah masalah tampilan, melainkan sebuah kejelasan hidup sebagai seorang pengikut Tuhan yang berbuah dan berubah. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah penggalan lagu Kristen Kok Gitu, ada sebuah lirik yang menarik hati saya gitu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu setelah kebaktian firman ini boleh langsung cek ya YouTube-nya gitu ya. Berbunyi demikian Bapak Ibu. Ngakunya Kristen tapi kok begitu, laga omongan kok nggak jadi satu. Ngaku beriman tapi nggak ada tindakan, cepet putar balik, jangan kebablasan. Menarik ya Bapak Ibu ya. Bukankah penggalan lirik lagu ini sedang menggambarkan kondisi kurangnya kejelasan hidup orang Kristen masa kini? Mungkin kalau kalimat ini saya percantik dan saya perjelas lagi gitu ya, bisa memakai istilah Kristen KTP. Wah, maksudnya apa nih Kristen KTP? Aduh, istilah Kristen KTP muncul sebagai tanda bahwa orang yang memiliki kartu tanda penduduk, Bapak Ibu punya semuanya ya, di situ kan ada agama gitu ya, pasti tulisannya Kristen. Namun pada kenyataannya mereka tidak menjalankan tingkah laku agama mereka dengan benar, dengan sesuai dengan maunya Tuhan. Ironisnya lagi, apabila sikap hidupnya sama sekali tidak menjelaskan, tidak mencerminkan kejelasan hidup sebagai seorang pengikut Yesus yang makin hari makin bertumbuh di dalam kerohaniannya. Bapak Saudara terkasih, tak dapat dipungkiri bahwa keadaan dunia kita saat ini, yang saat ini kita sedang tinggali ya, sedang mengalami yang namanya perubahan. Mulai dari perubahan cara hidup, cara bekerja, cara berbicara, cara berpikir, dan konsep nilai mengenai apa yang benar dan apa yang salah mulai makin hari makin berubah. Gak heran kalau kita banyak melihat orang Kristen yang sulit sekali memperjelas kehidupannya sebagai seorang pengikut Yesus. Misalnya, saya mau mengikut Yesus tetapi saya tidak mau menjual harta saya. Jangan minta saya mengampuni orang lain karena dia nggak layak untuk diampuni. Karena dia sangat-sangat menyakiti saya. Jangan minta saya memberikan sebagian uang saya kepada gereja karena saya bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Karena saya juga kekurangan, saya juga butuh uang itu. Saya mau mengikut Yesus, namun saya tidak terlalu suka melayani orang yang miskin, orang yang berbeda dengan saya. Saya mau mengikut Yesus, tetapi jangan larang saya untuk berhenti menonton video porno. Jangan minta saya untuk menyediakan waktu bersaat teduh, karena waktu adalah uang buat saya. Saya nggak sempat melakukannya. Jangan minta saya untuk berharap apalagi percaya kepada Yesus jika penderitaan ini, kesusahan ini masih saya alami. Saya mau mengikut Yesus, namun jangan minta saya untuk berkomitmen 100%. Jangan minta saya. Ngakunya si Kristen, ngakunya mengikut Yesus,
pergi ke gereja, nonton YouTube setiap minggu. Namun seringkali engkau dan saya masih saja membuat beberapa pengecualian dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus memerlukan komitmen total dan menyeluruh, nggak separuh, nggak sebagian. Karena tak ada satupun cara untuk dapat mengikut Yesus tanpa menyangkal diri sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu yang saya ingin ajukan, seberapakah jelas hidupmu saat ini sebagai pengikut Yesus? Ya Bapak Ibu, berbicara soal kejelasan hidup ya, tadi kan ngomongnya jelas gitu ya. Nah, sebagai pengikut Yesus, jemaat Paulus di Tesalonika sudah benar-benar membuktikannya. Tesalonika adalah ibu kota provinsi Roma di Makedonia. Banyak dari warga setempat yang dulunya itu giat sekali menyembah berhala. Bersyukur mereka segera putar balik dan nggak kebablasan Bapak Ibu Saudara. Alkitab jelas mencatat bagaimana jemaat di Tesalonika mulai memperjelas hidup mereka sebagai pengikut Yesus yang makin hari makin bertumbuh dalam hal kerohanian. Tidak hanya itu, hidup mereka juga menjadi teladan. Sehingga firman Tuhan dikatakan dalam Alkitab makin hari makin bergema. Diceritakan bahwa Paulus mengucap syukur kepada Allah dan ia selalu menyebut mereka dalam doanya. Mengapa Paulus berbuat demikian Bapak Ibu? Karena Paulus mengetahui betul bahwa jemaat Tesalonika ini memang dipilih Allah. Mereka menjadi umat pilihan Allah karena telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh dalam hal kejelasan hidup mereka sebagai pengikut Yesus. Nah Bapak Ibu, dalam 1 Tesalonika 1 ada hal yang menarik yang ingin Paulus sampaikan ya. Sama-sama kita akan cek Alkitab kita ya. Adanya hubungan antara ayatnya yang ketiga ya dengan ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Nah yang pertama, pekerjaan iman mereka menjadikan mereka sebagai orang-orang pilihan Allah. Dibuktikan ketika mereka berbalik dari penyembahan berhala, ketidakjelasan hidup mereka, ya penyembahan berhala itu adalah ketidakjelasan hidup mereka. Terus mereka berbalik, mereka mulai menunjukkan kejelasan hidup mereka dengan percaya dan bersandar sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Nah, iman bagi Paulus adalah kepercayaan pribadi yang sungguh-sungguh terhadap juru selamat yang hidup itu. Nah, lalu adanya usaha kasih yang menjadikan mereka memiliki semangat untuk melayani Allah dengan lebih sungguh lagi. Mereka menjadi teladan dalam pemberitaan Injil dan kejelasan hidup sebagai pengikut Yesus. Nah, yang terakhir adalah ketekunan pengharapan kepada Yesus Kristus yang menjadikan mereka hidup dalam sebuah kejelasan dengan tetap teguh dan tidak goyah imannya, menantikan kedatangan juru selamat yang kedua kalinya. Wah, sungguh respon yang jelas sekali ya Bapak Ibu terlihat dan mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Mereka menerima Injil dengan sukacita, lalu mengimaninya, dan mereka menjadi teladan bagi orang-orang sekitar mereka. Ya meskipun pada saat itu mereka tuh sangat susah gitu ya mempertahankan imannya tuh, sebenarnya susah banget mempertahankan kejelasan hidup sebagai pengikut Yesus tuh sangat susah. Karena dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9 di mana mereka tuh sedang mengalami yang namanya penganiayaan dan penderitaan. Sangat susah loh Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami penderitaan, kita terus hidup semakin serupa dengan Kristus itu sangat susah. Tapi jemaat Tesalonika membuktikannya. Nah Bapak Ibu saudara kasih, kunci keberhasilan jemaat Tesalonika dalam memperjelas hidup mereka sebagai pengikut Yesus terletak pada iman mereka, usaha kasih mereka, dan ketekunan pengharapan mereka. Nah ketiga hal inilah yang mendorong mereka memberikan kejelasan hidup sebagai pengikut Yesus. Karena mengikut Yesus memerlukan penyangkalan diri, sebuah komitmen total dan menyeluruh. Nah, Injil yang diberitakan bukan hanya mengubah hidup mereka, Bapak Ibu, dari penyembah berhala menjadi pengikut Yesus yang memberikan kejelasan hidup saja, melainkan, Bapak Ibu ya, membuat mereka menjadi jemaat yang taat, walau dalam penindasan sekalipun, sekaligus nggak membuat mereka tawar-menawar ketika mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus.
Saya mau ikut Yesus, tetapi jangan sampai menderita sengsara. Jangan sampai aku harus hidup susah. Dan jangan sampai lainnya versi Bapak Ibu Saudara sendiri. Yang kedua, membuat mereka semakin bertumbuh di dalam Kristus dan menghasilkan buah dengan menjadi teladan sebagai orang-orang pilihan yang menerima Injil. Nah, di momen ini mereka bisa mengatakan tidak ada kata mundur untuk menjadi pengikut Yesus. Lalu yang selanjutnya adalah ketekunan mereka dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Akhir dari semuanya ini sudah jelas Bapak Ibu, bahwa Kristus akan menang. Kristus akan membela pengikut-pengikutnya dan menghukum musuh-musuhnya. Di momen ini Paulus terus mendorong mereka untuk yang telah menerima Injil kebenaran, Injil keselamatan itu, untuk menyerahkan segalanya dan berkomitmen sepenuhnya dalam mengikut Yesus. Sudah tidak ada lagi yang namanya penyesalan. Membayangkan waktu Tuhan menggenapi ini semua dengan jaminan seperti ini Bapak Ibu. Apalagi alasan kita untuk tidak memperjelas hidup kita sebagai pengikut Yesus yang berkomitmen sepenuhnya. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kata mundur, tidak ada penyesalan. Ya, kejelasan hidup jemaat Tesalonika mengingatkan saya pada sebuah cerita pengalaman pelayanan seorang misionaris yang melayani di suatu suku di wilayah pedalaman Afrika. Begini ceritanya Bapak Ibu ya. Malam itu dia baru saja selesai menyampaikan khotbah di hadapan kerumunan yang berjumlah puluhan orang. Seperti biasa, dia memberitakan Injil dan menyampaikan undangan untuk mengikut Yesus. Keesokan sorenya, ada dua pemuda datang ke rumah tempat di mana sang misionaris ini menginap. Lalu dua pemuda ini membawa tas berukuran besar di pundak mereka. Terus misionaris ini kebingungan ya, wah kenapa nih dua pemuda ini datang ke tempat mereka tinggal? Misionaris ini bingung ya Bapak Ibu. Pemilik rumah menjelaskan kepada misionaris ini bahwa kedua pemuda ini tidak lagi diterima di keluarga ataupun di desa mereka. Jadi mereka ditolak Bapak Ibu. Nah, setelah mendengar hal itu, misionaris tersebut menjadi takut. Wah, takut ya pasti sebagai misionaris, waduh kok sampai ditolak gitu ya. Dia menjadi takut. Mungkin konsekuensi berjalan mengikut Yesus ini akan lebih berat dari yang bisa mereka terima. Jadi bukan hanya penolakan dari keluarga saja, mungkin akan lebih berat lagi. Namun Bapak Ibu, kedua pemuda tersebut dengan yakin berkata bahwa mereka sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi saat mereka mengambil keputusan mengikut Yesus, menjadi seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mereka melepaskan semuanya untuk mengikut Yesus. Mereka lebih memilih mengikut Yesus daripada keluarga mereka, daripada kenyamanan hidup bersama dengan orang-orang terkasih. Mereka lebih memilih Yesus daripada segala kesenangan dan kenyamanan yang dunia ini tawarkan kepada mereka. Nah, dengarkan ini Bapak Ibu Saudara. Seorang pengikut Yesus yang bersedia menyerahkan segalanya dan berkomitmen sepenuhnya akan berkata, saya memilih Yesus. Saya lebih memilih Yesus daripada keluarga saya. Saya lebih memilih Yesus daripada uang saya. Saya lebih memilih Yesus dari target-target karir saya. Saya milik Tuhan Yesus seutuhnya. Memang saya tahu saya milik Tuhan Yesus seutuhnya. Saya lebih memilih Yesus daripada minuman-minuman keras itu. Saya lebih memilih Yesus daripada diam-diam menonton video porno untuk memuaskan nafsu saya. Saya lebih memilih Yesus daripada kecanduan saya akan berbelanja barang-barang. Saya lebih memilih Yesus daripada kecemburuan, keegoisan, kemarahan. Saya lebih memilih Yesus daripada kebiasaan saya mager, sampai lupa nggak berdoa dan saat teduh. Saya lebih memilih Yesus daripada kebebasan saya. Saya lebih memilih Yesus daripada penilaian orang terhadap diri saya. Saya lebih memilih Yesus daripada penerimaan yang orang lain berikan.
Saya lebih memilih dikenal Yesus daripada dikenal oleh dunia ini. Pengikut Yesus mengambil keputusan setiap hari untuk menyangkal diri dan memilih Yesus. Sekalipun pilihan-pilihan ini dapat mengorbankan segalanya untuk dapat berkomitmen sepenuhnya di dalam Kristus. Bapak Ibu, ketika kita dengan rela menyangkal diri demi Kristus, itulah bukti paling nyata dari komitmen kasih kita kepada Dia. Cinta yang paling berkomitmen terlihat paling jelas ketika Yesus merelakan dirinya babak belur dan mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib demi dosamu dan dosaku. Itulah cinta yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya buat kita semua malam hari ini, seberapakah jelas hidupmu sebagai pengikut Yesus? Apa yang akan berubah seandainya engkau menyerahkan segalanya dan berkomitmen sepenuhnya dalam mengikuti Yesus? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong setiap kami dalam menghidupi firman ini, melakukannya, untuk kami boleh sungguh-sungguh memperjelas kehidupan kami menjadi seorang pengikut Yesus yang mau menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan, tolong setiap kami yang lemah terbatas ini, biarlah kami boleh terus mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami. Biarlah kami juga boleh terus mengingat bagaimana cinta kasih Tuhan sangat besar bagi kehidupan kami, sehingga itu menggerakkan kami untuk makin hari makin serupa dengan Engkau saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Saudara, saat ini mari kita juga ingin berdoa untuk beberapa pokok doa. Sengaja kita menenangkan hati kita akan bersiap-siap berdoa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Kita berdoa di Natal tahun ini, Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di pandemi ini, semoga kita boleh terus menikmati kasih Tuhan dan menikmati Natal ini dengan baik, menikmati dan mengingat kembali kehadiran Kristus untuk menebus dosa kita dalam dunia. Mari kita berdoa, menyerahkan diri kita dan keluarga kita. Kita berdoa semoga kita boleh menikmati Natal ini dan Tuhan boleh mengizinkan kita menemukan Tuhan sekali lagi di dalam Natal tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menyerahkan diri kami, menyerahkan keluarga kami juga dalam tangan Tuhan. Di Natal tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Tuhan, kami berdoa semoga meskipun hanya di rumah saja, kami boleh menikmati Tuhan, kami boleh menemukan Tuhan, kami boleh terus merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa terhadap diri kami. Tuhan, kami rindu, kami boleh merasakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu, tapi di tahun ini di rumah saja. Tuhan yang tolong kami, supaya kami pun terus bersuka cita dan terus kami boleh bernyanyi bagi Tuhan karena kehadiran Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan diri kami, menyerahkan keluarga kami di dalam Natal tahun ini. Semoga Natal ini juga boleh terus membekas di dalam hati kami. Kami menyerahkan doa kami dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita juga berdoa untuk Natal yang diadakan oleh gereja kita. Segala rangkaian Natal dari Advent 1, Advent keempat, dan malam Natal juga nanti Natal tanggal 25. Kita berdoa menyerahkan untuk setiap bagian-bagian yang dikerjakan. Semoga boleh dikerjakan dengan baik, dan nanti pun ketika kita menonton apa yang sudah disajikan, ini boleh mengingatkan kita kembali akan Natal dan boleh memberkati kita sebagai jemaat. Kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman juga, semoga mereka boleh menyampaikan isi hati Tuhan dan kita juga boleh memahami, kita boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui mereka. Mari kita berdoa bagi gereja kita, khususnya di Natal tahun ini. Mari kita serahkan dan kita naikkan doa kita. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GKI Bungur, yang ada di Bungur maupun di Pos Alam Sutra. Kami menyerahkan ya Tuhan di dalam masa-masa Natal ini, Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan dalam setiap bagian-bagian dari tim Natal, semoga semuanya itu boleh dikemas dengan baik dan nanti boleh ditampilkan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat
hingga ibu umur. Semoga kami pun juga boleh menikmati Kristus, menikmati Tuhan di dalam Natal ini, melalui setiap ibadah Advent ataupun malam Natal dan Natal yang akan disajikan, yang akan diberikan oleh gereja kami, agar kami boleh menikmati Tuhan melalui ibadah-ibadah ini, boleh terus merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan juga yang tolong untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, semoga firman yang disampaikan itu boleh sesuai dengan isi hati Tuhan, dan kami sebagai jemaat boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Saudara, mari kita juga berdoa untuk Natal bagi dunia ini, Natal bagi Indonesia dan seluruh dunia di tahun ini. Memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita menyerahkan, semoga setiap umat percaya yang ada di Indonesia maupun di dunia ini, kita boleh bersama-sama bersehati di dalam Natal ini. Kita berdoa, kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kita juga terus merasakan kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap acara-acara yang mungkin diadakan baik di Indonesia maupun di luar negeri berkenaan dengan Natal ini. Semoga semuanya juga boleh dilindungi oleh Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kita juga berdoa, mungkin ada gereja-gereja yang di luar negeri ataupun di Indonesia yang onsite, kita juga berdoa supaya semuanya boleh Tuhan sertai. Mari kita berdoa untuk Natal bagi dunia ini. Mari kita naikkan doa kita. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk Natal tahun ini, khususnya bagi seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini Tuhan. Berdoa untuk setiap umat percaya yang merayakan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Semoga kami semua sebagai umat percaya boleh bersehati, berdoa, bersyukur untuk Natal yang masih boleh kami lakukan pada tahun ini, yang masih boleh kami adakan pada tahun ini Tuhan. Dan tolonglah kami agar kami pun juga boleh menjadi berkat, khususnya di Natal ini bagi sekitar kami, meskipun kami terhalang oleh berbagai banyak hal. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja baik di Indonesia maupun di luar negeri yang mempersiapkan Natal ini, event-event yang akan mereka adakan. Semoga semuanya juga boleh Tuhan tolong dan Tuhan sertai, dan Natal tahun ini pun juga boleh tetap berkesan bagi setiap kami umat percaya, karena kami boleh merasakan kembali kasih Tuhan melalui Kristus yang hadir dalam dunia ini. Kami juga berdoa, mungkin ada gereja yang mulai onsite di Natal ini di luar negeri ataupun di Indonesia. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh melindungi, Tuhan boleh berbelas kasih, Tuhan boleh menolongnya Tuhan setiap gereja-gereja ini. Tuhan, kami menyerahkan negara ini, menyerahkan dunia ini dalam tangan-Mu, khususnya dalam Natal di tahun ini. Kami berdoa dan serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami bersyukur ketika tahun ini kami masih boleh merasakan suasana Natal, meskipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan yang tolong kami agar meskipun kami di rumah ini karena pandemi, kami tetap boleh bersyukur kepada Tuhan, dan kami boleh tetap merasakan kasih Tuhan. Kami boleh tetap merayakan kehadiran Kristus yang hadir bagi kami, orang-orang yang berdosa, untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap doa kami, menyerahkan diri kami, jemaat kami, gereja kami, dan dunia ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibadah firman dan doa malam hari ini selesai. Setelah kita akan PA, Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.